Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saya beberapa hari terakhir ini merasa sedih karena saya teringat simbah buyut saya yang dulu itu terkenal dukun, dukun bayi. Dukun ini dalam budaya Jawa ini artinya spesialis. Sehingga ada dukun bayi ya spesialis bayi, ada dukun sapi spesialis sapi, ada dukun pari ya spesialis pari. Nah, ketika saya teringat simbah saya tadi yang seorang dukun bayi, bahkan saya pernah suatu saat ketemu seseorang yang bercerita kepada saya, katanya beliaunya dalam rumah tangganya itu sudah lebih 15 tahun tidak punya keturunan. Akhirnya ditolong oleh simbah saya punya keturunan. Nah, kemampuan atau keahlian sang dukun bayi tadi dengan berbagai kemampuan olah pijatnya, pijat pasca melahirkan, termasuk wali dada, ini semakin langka. Nah, saat ini saya betul-betul tersanjung, betul-betul merasa bersyukur. Saat ini saya di kota Karanganyar, kota Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Saya menemukan sosok yang luar biasa, yaitu Bapak Suparmanto di rumah pengobatan ikhlas. Pak Suparmanto ini bercerita banyak tentang bagaimana pijat pasca melahirkan dan sebagainya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan obrolan kita nanti mampu memberikan motivasi kepada para pemirsa untuk kembali menggali ilmu pijat leluhur kita. Karena saat ini cukup memprihatinkan, dari 10 kehamilan ini bisa dikatakan 8 orang pasti operasi sesar. Mari kita ngobrol bareng-bareng dengan Pak Suparmanto. Rahayu Pak Suparmanto. Rahayu. Ya, terima kasih. Ini kita diterima baik di rumah pengobatan ikhlas milik Pak Suparmanto. Iya, Pak. Nah, ini terkait ilmu pijat yang langka tadi sebagai prolog tadi. Iya. Ini bagaimana menurut Pak Suparmanto ini? Oh iya, Pak. Memang sudah lama yang namanya pengobatan tradisional asli Jawa, Indonesia. Ini saya juga agak agak kehilangan motivasi pijat Jawa tradisional Indonesia itu agak kehilangan. Nah, sekarang itu banyak yang tadi Bapak diceritakan untuk melahirkan itu banyak yang sekarang operasi sesar. Nah, sebenarnya kalau saya cerita pada orang tua dulu bahkan sampai melahirkan sampai 10 sampai 9. Itu bahkan juga lancar-lancar saja. Bahkan orang dulu itu kalau melahirkan, Pak, itu tambah cantik. Melahirkan malah tambah cantik. Tambah cantik. Kalau sekarang perempuan setelah melahirkan rusak tubuhnya. Bedah nggak karuan. Tapi itu memang kalau dulu luar biasa. Iya, Pak. Nah, itu kenapa kok kalau orang dulu setelah melahirkan malah tambah cantik, ini rasanya bagaimana nih Pak Suparmanto? Oh iya. Kalau orang dulu itu biasa kan setelah melahirkan kan ada pijet mungkin pijet balik dada, pijet pasca setelah melahirkan. Bahkan kalau ibu-ibu dulu itu, ibu saya itu dulu kalau udah melahirkan mesti ditageni kenceng, Pak. Bahkan perut ini dikasih kunir ada apa-apa itu. Terus tambah kenceng, terus bahkan muka itu setelah melahirkan kok tambah muda lagi ya ibu saya. Setelah melahirkan malah tambah malah seperti Pak. Menjadi muda gitu. Bahkan kalau setelah melahirkan ibu saya itu kan sering minum jamu, terus bahkan ya malah tambah sehat kok, melahirkan kok tambah cantik, tambah kenceng itu. Bahkan perut pun juga tidak begitu besar, biasa-biasa saja. Itu.
Ya. Apakah sebelum melahirkan ada perawatan tersendiri, Pak? Oh, ada, Pak. Ada. Jadi malang kehamilan sebelum waktu kehamilan itu ya ada pijet ya, ada pijet tradisional nanti supaya nanti kalau pijet itu nanti akan lancar. Ya, dipijet, terus ada titik-titik sarafnya yang nanti untuk dilancarkan itu ada, mungkin rapi pijet ya. Ada terapi pijetnya sebelum melahirkan, terus ada pengobatan pakai jamu ya. Sehingga setelah nanti mau melahirkan bisa lancar, Pak. Bisa lancar. Ini kalau kita lihat fenomena saat ini, Pak, kalau kita lihat itu bisa dikatakan dari 10 kehamilan, ini rata-rata bisa sampai 7 ya, atau 8. Bisa juga. Ya, ini mesti operasi sesar. Nah, ini bagaimana tentang fenomena tadi itu, Pak? Ya, kalau fenomena seperti sekarang ini sebenarnya ya agak kasihan juga sebenarnya. Kalau dulu itu orang itu kalau melahirkan sampai 10, 11, 12 kan biasa saja. Sekarang itu nanti kalau sesar anak kan juga tambah jadi kurang. Kesehatannya juga jadi masalah. Yang namanya perut itu seharusnya ilatis juga dioperasikan tambah kenceng lagi, ilatisnya jadi hilang. Kalau saat ini kan sebenarnya oleh pemerintah ini kan ada fasilitas pemerintah. Jadi mulai kehamilan itu sudah istilahnya dalam perhatian pemerintah, mulai pantauan di kader-kader posyandu ya. Ini apakah ada yang salah, Pak, dari program tersebut sehingga menjadikan masyarakat kita ini menjadikan itu tadi 10 dari 10 kehamilan itu bisa 7 bahkan 8 operasi sesar gitu loh. Otomatis kan menjadi biayanya besar. Istilahnya otomatis kan ada terjadi pembengkakan biaya nih, Pak. Kalau menurut saya mungkin ada yang salah. Ada yang salah dari program pemerintah tadi. Ada yang salah. Sebenarnya kalau kita itu untuk memberi semangat pada masyarakat ya paling tidak pengobatan tradisional Jawa itu memang harus dilestarikan, harus dibudayakan, dan itu budaya itu hilang, Mbak. Nah, nanti caranya gimana? Nah, ibu-ibu mungkin yang hamil karena orang yang tidak punya atau gimana? Ya, kita ini hidup di alam, ingin sehat juga kembali pada alam, Mbak. Karena manusia bagian dari alam, termasuk itu. Nah, nanti juga dipijat, untuk saraf-sarafnya itu dipijat ya. Nanti untuk kandungannya itu ada saraf dari tangan, dari kaki itu bisa dipijat, dan itu nanti akan juga lebih baik itu. Berarti menurut istilahnya pandangan Pak Suparmanto barangkali ada suatu kesalahan ya dari program tersebut sehingga bukannya menjadikan masyarakat kita menjadi lebih baik, tetapi malah menjadikan kurang baik karena operasi sesar otomatis tubuh manusia dibedah otomatis. Dari pengalaman sekian perempuan yang pernah operasi sesar, ini rata-rata setelah operasi sesar itu menurun kesehatannya. Betul, Pak. Berarti ada yang salah di situ ya, Pak Suparmanto lah. Ini kalau menurut Pak Suparmanto ini langkah apa yang harus diambil ya? Karena selama ini yang pernah saya dengar, ketika ibu-ibu hamil tadi di bawah pengawasan dinas kesehatan pemerintah daerah, ini seringkali mereka dilarang minum jamu, dilarang mereka pijat. Nah, ini bagaimana nih Pak Suparmanto? Ya, memang gini, Pak. Ya, pijat itu tidak harus sembarang pijat. Kita pijat itu juga harus belajar pijat ya. Yang namanya ilmu pijat tidak hanya belajar mungkin satu kali langsung praktek ya. Itu ya kurang begitu baik kalau ingin belajar pijat, karena yang namanya ilmu pijat itu ada terus, Pak. Ada terus, yang namanya ilmu itu kalau udah ada ilmu besok ada ilmu lagi terus. Yang harus belajar pijat terus. Harus terus belajar, Pak. Bahkan ya bisa untuk menguasai anatominya, untuk titik perutnya, titik jantungnya, bahkan titik saraf otak kiri, otak kanannya, nanti biar ada keseimbangannya untuk titik antibodinya supaya nanti kita keadaan kuat juga sehat, juga biar tidak gampang lelah. Itu memang ada titik-titik. Ada prosesnya, ada prosesnya, ada cara penanganannya tersendiri. Kalau kita lihat fakta di lapangan, saya kira analisa Pak Suparmanto juga tidak salah ya, karena itu tadi fakta di lapangan secara mayoritas kehamilan selalu sesar akhir-akhir ini. Jadi kalau Pak Suparmanto atau siapapun yang menganalisa ini ada kesalahan dalam program ini tentu sesuatu yang dengan alasan yang kuat berdasarkan fakta. Nah,
karena dari program tadi menjadikan masyarakat kita malah semakin tidak baik. Ya, harus operasi sesar, terus kesehatan menurun, stamina menurun, bayi yang dilahirkan pun juga tidak maksimal sisi kesehatannya. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, akhirnya terjadi kesulitan melahirkan. Orang Jawa bilang ora iso uwat. Karena salah penanganan tadi, terlalu banyak minum obat-obatan kimia sehingga tidak bisa uwat, nggak bisa ada pembukaan, nggak bisa melahirkan normal. Akhirnya harus alternatif kalau medis kan harus operasi sesar. Betul, Pak. Nah, kalau menurut Pak Suparmanto, apakah ada alternatif lain supaya tidak operasi sesar itu? Sebenarnya ada, Pak. Sebenarnya kalau ingin melahirkan itu sebenarnya kan ada waktu tersendiri. Iya, ada waktunya sendiri. Tidak mungkin langsung buka 1, buka 2, langsung 4 lahirkan, tidak mungkin. Itu semua itu kan juga pakai proses. Bahkan orang tua dulu itu ya sampai nunggu itu bahkan saya 2 hari, 3 hari. Karena memang sangat sabar itu ya. Dan memang kalau ingin melahirkan sebenarnya sudah dibuatkan untuk tempat sendiri. Cara melahirkan itu memang melalui proses. Nah, sekarang itu orang yang juga tidak sabar. Kan itu. Pak Suparmanto sanggup ya kalau banyak ada pasien seperti itu dia tidak bisa uwat ke medis, mau tidak mau dia harus operasi. Seperti itu Pak Suparmanto siap membantu supaya tidak harus operasi. Saya ada pengalaman, Pak. Ini kan saya pas waktu anak saya itu juga melahirkan, itu juga saya sendiri, Pak. Saya sendiri. Tadi waktu itu memang ya ada uwat. Kalau orang tua saya itu hanya niru-niru dengan orang tua dulu. Ternyata kakinya itu dipancatkan sama tembok, dibuka. Alhamdulillah juga lahir. Setelah lahir saya baru cari mbah dukun pijet. Saya sudah 2 kali itu proses, ternyata alhamdulillah nangani proses seperti itu biasa. Ya, ini luar biasa ini Pak. Nah, terus nanti kalau ada kesulitan itu memang ada kalau orang tua dulu itu pijet, memang mbak saya dulu kan juga pintar pijet, itu di belakang, Pak. Nah, ini supaya tidak sakit, bahkan cepat lahir itu dirangsang di atas dubur belakang ini. Ini diusek diturunkan. Jangan dinaikkan, tapi diturunkan supaya cepat melahirkan, itu merangsang. Nah, nanti untuk merangsang buka itu, Pak. Wah, ini luar biasa ini para pemirsa. Saya jadi teringat simbah saya. Simbah saya meninggal itu saya masih SMP kalau nggak SD, dan nggak ada penerusnya. Kebetulan putra-putranya yaitu simbok saya dan adik-adiknya ini tidak diwarisi ilmu tersebut, sehingga dan saya lihat nampaknya di beberapa tempat ya, karena kurangnya pembinaan dari pemerintah, akhirnya kan dukun bayi ya, ini semakin langka ini. Nah, sehingga kita benar-benar suatu kehormatan kita ketemu dengan Pak Suparmanto. Nah, ini Pak Suparmanto ini kok seorang laki-laki, padahal namanya melahirkan kan perempuan ini. Nah, apa yang menggerakkan hatinya Pak Suparmanto mempelajari tentang suatu prosesi melahirkan tadi, termasuk pijat, jamu-jamunya tadi. Karena itu untuk panggilan jiwa. Kalau pijat itu kan panggilan Jawa ya, terutama kita harus senang dulu, Pak. Nah, kalau kita tidak senang dengan pijat ya tidak akan bisa, Mas. Nah, kita senang dengan pijat, kita belajar. Ya, alhamdulillah akhirnya kan jadi bisa. Bahkan ada anak-anak itu yang panas kita pijat, anak bayi itu. Akhirnya juga panasnya juga hilang. Ada yang datang lagi, Pak, anak saya tidak mau makan, minum juga tidak mau, ngecat juga tidak mau. Akhirnya dipijat aja, bayi itu akhirnya cepat minum juga, ngecat juga kenceng. Nah, para pemirsa, ini suatu solusi tersendiri ini, karena ketika bayi yang masih kecil itu tentunya sangat riskan kalau harus mengkonsumsi obat-obatan kimia. Kadang kalau zaman dahulu ini ketika anak sakit itu yang minum jamu itu ibunya. Nah, sementara akhir-akhir ini gara-gara operasi sesar tadi, kadang-kala ibunya pun ini tidak bisa menyusui. Nah, akhirnya kan kita kebingungan ketika anak sakit itu bagaimana solusinya. Nah, ini Pak Suparmanto punya solusinya, bagaimana penanganan bayi sakit dengan pijat, misalnya tanpa harus mengkonsumsi
obat-obatan kimia. Ini kalau pengalaman Pak Suparmanto ya selama ini menangani ibu-ibu melahirkan, terus bayi sakit, ini bagaimana Pak Suparmanto pengalamannya? Iya. Kalau bayi sakit itu yang penting kan juga belum makan nasi, bubur ya Pak. Itu kan yang minum jamu kan harus ibunya. Tapi anaknya juga perlu diterapi. Nah itu kalau ibunya juga perlu diterapi juga. Harus diterapi. Yang jadi pertanyaan kalau ibunya tuh nggak menyusui, nggak bisa keluar air susu ibunya, ini bagaimana? Itu ada, nanti dikasih jamu, namanya jamu katuk. Jamu katuk kan juga untuk melancarkan ASI, air susu ibu itu. Diminum itu. Bahkan nanti juga ada dipijet, nanti biar ASINya itu nanti keluarnya juga banyak, bahkan sampai ASINya itu jadi segar. Nah anaknya itu jadi nanti kalau ASI itu nanti semangat Pak. Nanti minumnya juga benar, karena merasakan enak ASINya itu. Luar biasa nih para pemirsa. Jadi di sisi lain bagaimana perjuangan kita selama ini untuk menggiring dan memberikan pencerahan pada bangsa ini. Bangsa Indonesia itu tidak akan ada artinya tanpa budaya Indonesia. Dan kita sebagai suku Jawa tentunya suku bangsa Jawa ini tidak akan ada artinya tanpa budaya Jawa. Sehingga sebagai contoh kita mau ngaku suku Jawa, sementara kita budaya Jawa nggak ngerti. Namanya juga sudah bukan nama Jawa, diajak bahasa Jawa nggak tahu. Terus kita akan kebingungan. Mau ngaku Jawa kita sudah kehilangan identitas Jawa. Mau ngaku Arab kita juga bukan orang Arab. Mau ngaku Cina kita juga bukan orang Cina. Nah ini sangat perlu ini para pemirsa untuk belajar ke Pak Suparmanto. Pak Suparmanto apakah juga memberikan peluang ya kepada orang lain untuk istilahnya mengajari, belajar supaya ilmu ini tidak punah Pak Suparmanto? Ada, kebetulan saya punya lembaga, namanya lembaga LKP Ikhlas. Ya untuk belajar pijet tradisionalnya juga ada pijet refleksi juga ada, terus pijet pasca melahirkan juga ada, pijet bayi juga ada Pak, pijet balik dadah itu juga ada, semuanya sini banyak untuk mau belajar pijet ini. Kalau para pemirsa ini peluang bagi yang ingin kembali mempelajari budaya Jawa khususnya pijat pijat Jawa, pijat terutama pijat ini menjelang melahirkan dan pasca melahirkan. Kalau soal pijat capek itu masih banyak, tapi kalau pijat ini langka. Di tempat keluarga kami aja ini sudah kehilangan setelah simbah saya meninggal. Nah ini kalau para pemirsa ingin belajar, alamatnya di mana ini Pak Suparmanto? Saya di Karanganyar. Jalan dulu nama Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 10. Sekarang diganti nama Jalan Hayam Wuruk nomor 10 juga. Sebelah timur rumah dinas Bupati Karanganyar Jetis. Nah ini para pemirsa tidak perlu malu, tidak perlu takut. Selama ini ada mindset penggiringan mindset oleh kelompok-kelompok tertentu. Istilahnya yang namanya dukun itu kan seolah-olah negatif. Padahal dukun di dalam budaya Jawa itu sesuatu yang terhormat. Dukun artinya itu spesialis. Dukun bayi ya spesialis bayi. Dukun sapi ya spesialis sapi. Dukun udan ya spesialis hujan. Jadi para pemirsa nggak perlu malu kalau nanti disebut dukun. Karena dukun itu artinya spesialis. Sehingga pada zaman dulu sebelum dunia modern seperti saat ini, yang namanya dukun itu orang yang sangat terhormat di masyarakat. Ini yang pernah saya alami masa kecil saya pada simbah saya. Bahkan misalnya simbah saya termasuk orang yang sangat dihormati di masyarakat. Bahkan saya cucunya ikut merasakan misalnya kalau zaman masa kecil saya itu saya diajak simbah saya gitu. Ini banyak orang yang misalnya tahu-tahu saya dikasih manisan, dikasih gula Jawa. Pada zaman dulu kan belum ada permen Pak Suparmanto ya. Nah, termasuk orang yang dihormati. Kenapa? Karena pada waktu itu kesehatan masyarakat, entah itu karena sakit, entah itu karena untuk melahirkan, ini cuma bertumbuh pada seorang dukun pada waktu itu.
Bahkan dulu itu Pak, kalau ada orang jalan-jalan jauh, bahkan sampai naik gunung, turun gunung, itu obatnya sebenarnya hanya muda. Gula Jawa sama kelapa muda. Itu dikrikiti itu bilangnya orang tua itu dulu sampai kaki semuten, linu itu semua hilang. Saya juga ikut-ikut, ternyata juga hilang juga. Sembuh itu langsung. Sembuh luar biasa itu. Dan ini sekarang hilang itu. Punah itu. Dan itu luar biasa itu. Nah, ini luar biasa nih para pemirsa, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua ini. Jangan kita takut dikatakan dukun, ya ini dukun bayi. Jangan sampai kita ini misalnya malas untuk mempelajari. Ingat, orang Jawa tidak akan ada artinya tanpa budaya Jawa. Dan ini adalah salah satu ilmu dari leluhur kita. Nanti para pemirsa saya tunggu bagaimana kalau ingin mempelajari ini supaya tidak langka. Nah ini Pak Suparmanto bisa sebutkan nomor HP-nya biar nanti para pemirsa ini kalau ingin hubungi Pak Suparmanto minta pelatihan atau bagaimana gitu. Oh iya Pak, bisa 085 291 608 971. Coba nama Bapak lagi. Suparmanto. Nah, sekali lagi 085 291 608 971. Atas nama Bapak Suparmanto. Terima kasih banyak Pak Suparmanto, ini luar biasa ini. Pengalaman pertama ya kita udah diberitahukan tentang ilmu bagaimana perawatan sebelum melahirkan, pasca melahirkan, termasuk ketika ada kesulitan melahirkan, sehingga tidak harus operasi sesar. Ya memang saat ini dengan programnya Pak Jokowi, ya, misalnya Kartu Indonesia Sehat, ini orang melahirkan memang gratis, operasi sesar gratis karena programnya Pak Jokowi. Tapi itu tadi, ini pengalaman dari sekian para perempuan ya, itu setelah melahirkan dengan operasi sesar ini stamina dan kesehatan itu menurun, mudah capek, mudah kena penyakit. Tentunya kita semua kan tidak ingin kesehatan istri kita seperti itu. Kita tidak ingin kesehatan perempuan-perempuan kita seperti itu. Ini kesempatan emas untuk kita semua nih para pemirsa ini. Nah, Pak Suparmanto, pesan-pesan untuk para pemirsa Pak Suparmanto. Ya, saudara-saudara semuanya, kami harapkan marilah kita untuk belajar untuk budaya Jawa ya, terutama untuk pijat tradisional yang sekarang hampir musnah. Mari kita hidupkan ya. Mari kita untuk belajar lagi yang lebih banyak lagi yang namanya pijat-pijat. Ilmu pijat itu tidak akan ada habisnya. Banyak ilmu yang bahkan sampai sekarang itu hilang, yang sekarang itu kita gali lagi untuk pijat tradisionalnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Ini Pak Suparmanto, saya ada pertanyaan yang kelupaan. Selama ini dukun bayi itu kan perempuan. Nah ini Pak Suparmanto laki-laki. Apakah ada kendala Pak untuk ketika menangani perempuan mau melahirkan ini? Oh ya, kalau saya tidak ada kendala Pak. Dari sisi pasien juga tidak ada kendala ya kan, karena yang pijat itu kan tetap itu biasa, yang kita pijat paling hanya belakang saja Pak. Ketika membantu melahirkan? Kalau yang membantu melahirkan saya kan enggak. Ya, Mas kan ada orang sendiri. Nah, tapi saya hanya untuk pijat saja untuk memudahkan melahirkan. Nah, para pemirsa ini berarti peluangnya tidak cuma perempuan, laki-laki juga bisa belajar gitu. Terima kasih. Paling enggak nanti bisa untuk menolong istrinya sendiri ya, itu yang paling penting ya. Istrinya sendiri atau anak perempuan kita bisa, itu yang paling penting. Minimal keluarga kita ya Pak Suparmanto. Biar ilmu itu nanti tidak akan hilang. Terima kasih Pak Suparmanto. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat untuk orang banyak, dan kita bisa memberikan pencerahan pada bangsa kita ini. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.